timnas U16 Indonesia ini menggunakan formasi 4-3-3. Apakah formasi ini bakal tetap diterapkan ketika dihadapinya Vietnam yang sebelumnya juga udah pernah bertemu di fase grup, Bung? Tinggal mungkin yang disoroti mungkin recovery Bung Yudis, karena kita ketahui jarak waktu dari pertandingan ke pertandingan yang sangat mepet Bung Yudis, karena cuma satu hari ya liburnya Bung Yudis. Itu menjadi catatan tersendiri karena harus bisa merotasi pemainnya agar tidak kelelahan dan juga cedera Bung Yudis. Menerapkan ataupun melawan jika lawan memasang strategi parkir bis. Itu salah satu PR yang harus diselesaikan. Kalau itu sudah bisa diantisipasi, ditemukan formulanya, saya yakin timnas mampu menang. Salam olahraga, balik lagi dalam program Kick Corner. Bersama saya Yudhistira Wane dan rekan saya Wahyu Septiana kembali hadir menjumpai para pemirsa YouTube semua. Bisa dijelaskan Bung Ay, Kick Corner itu apa Bung? Bung Yudis, kita sekarang nggak cuma berdua Bung Yudis. Sekarang kita kehadiran para supporter dari timnas Indonesia karena kita membahas final Piala AFF yang mempertemukan timnas Indonesia melawan Vietnam. Mana suaranya? Oke Bung Way, buat kali ini partai final, partai yang ditunggu bagi timnas Indonesia U16 Bung. Bagaimana nih Bung Way melihat perjalanan timnas U16 Indonesia ini hingga akhirnya mampu melaju ke partai puncak? Ya, menarik Bung Yudis, pertandingan Piala AFF U16 ini kembali mempertemukan Indonesia melawan Vietnam. Di babak fase grup sendiri, Indonesia sudah bertemu dengan Vietnam di laga terakhir Bung Yudis. Kalau kita tarik ke belakang, Indonesia memang sempurna berhasil meraih kemenangan, 3 kali kemenangan di babak grup Bung Yudis. Menang 2-0 lawan Filipina, 9-0 lawan Singapura, dan terakhir Indonesia berhasil menang 2-1 lawan Vietnam. Di babak final kali ini memang menjadi ulangan ataupun kembali bertemunya tim Bima Sakti melawan Vietnam U16. Akan menjadi menarik Bung Yudis karena mungkin hasil di babak grup tentunya memang sudah berlalu. Tim Bima Sakti harus kembali fokus mempersiapkan tim demi mendapatkan hasil yang maksimal di partai final Bung Yudis. Artinya hasil sempurna di fase grup tidak bisa dijadikan patokan. Betul. Di partai puncak nanti ya Bung Way. Dan memang pada laga jelang final ini pelatih Vietnam mengatakan bahwa di fase grup skuad Vietnam U16 ini tampil gugup karena belum terbiasa dengan hadirnya supporter hingga akhirnya mereka tumbang. Walaupun sempat unggul terlebih dahulu, Bung. Ya memang cukup menarik Bung Yudis, di ajang kelompok umur khususnya di usia 16 supporter Indonesia, karena mainnya memang di Indonesia, kita ketahui ya memang supporter Indonesia memang sangat antusias. Sudah dibuktikan di studio kita juga supporter Indonesia hadir memberikan dukungan demi sebelum laga final tentu timnas U16 Indonesia sempat ditahan nih di waktu normal oleh Myanmar. Bagaimana Bung buat pertandingan besok nih melawan Vietnam yang sudah mengetahui kekuatan timnas U16 ini? Yang memang perjalanan timnas Indonesia asuhan Bima Sakti ini ke partai final memang tidak mudah menjadi. Memang di babak fase grup Indonesia memang tampil sempurna dengan 3 kali kemenangan. Tapi di babak semifinal kemarin saat berhadapan dengan Myanmar, tim Indonesia kesulitan Bung Yudis. Mereka harus menuntaskan perlawanan hingga babak penalti. Penentunya di babak penalti Bung Yudis. Karena Myanmar sendiri mampu merepotkan Nabil Ashura dan kawan-kawan sehingga permainan dari tim asuhan Bima Sakti ini tidak bisa berjalan optimal Bung Yudis. Artinya Myanmar mampu sedikit banyak menghambat perjalanan Bima Sakti melaju ke final ini Bung Yudis. Kalau dilihat memang Myanmar
ketika unggul terlebih dahulu, di babak kedua dia bermain sepak bola negatif, bertahan Bung Wais. Parkir bis. Parkir bis Myanmar itu sehingga menyulitkan buat punggawa timnas. Beruntung di menit 69 berhasil menyamakan skor. Ya, Afrizal berhasil menyamakan skor melalui free kick ya Bung Yudis. Yang cukup cantik di depan gawang Myanmar. Biasanya tim asuhan Bima Sakti ini bermain dengan kaki ke kaki, tapi di laga semifinal permainan pola permainan berubah, permainan lebih banyak di long ball ke atas karena seperti Anda bilang tadi Bung Yudis, karena pemain Myanmar banyak menumpuk pemainnya di belakang Bung Yudis. Bung, ada beberapa catatan ketika timnas U16 ini kebobolan terlebih dahulu. Ya. Apakah di laga final nanti kebobolan terlebih dahulu itu menjadi sangat krusial? Apa yang harus diperbaiki, Bung? Ya memang di laga terakhir khususnya dilawan Myanmar, tim Indonesia harus terlebih dahulu kebobolan. Hal tersebut juga disebabkan karena pemain kiper Indonesia khususnya Andrika ya? Ya, si Andrika memang menepis bola, tapi bola yang ditepis itu jatuh ke kaki lawan. Hasilnya memang bola tersebut berhasil gol untuk lawan. Artinya ini menjadi catatan penting bagi Bima Sakti untuk menyiapkan pemainnya agar bisa lebih konsentrasi khususnya di lini pertahanan Bung Yudis. Oke Bung Mai, biasanya nih kemarin di laga-laga semifinal dan penyisihan timnas U16 Indonesia ini menggunakan formasi 4-3-3. Apakah formasi ini bakal tetap diterapkan ketika dihadapinya Vietnam yang sebelumnya juga udah pernah bertemu di fase grup, Bung? Ya mungkin kalau menurut saya formasi tersebut bakal kembali diterapkan karena untuk merubah-rubah formasi lagi di partai final dengan mengganti posisi, mengganti pemain sangat genting Bung Yudis, karena Bima Sakti juga bakal percaya dengan formasi yang ada, mempercayakan pemain agar bisa bermain di posisinya. Tinggal mungkin yang disoroti mungkin recovery Bung Yudis, karena kita ketahui jarak waktu dari pertandingan ke pertandingan yang sangat mepet Bung Yudis, karena cuma satu hari ya liburnya Bung Yudis. Itu menjadi catatan tersendiri karena harus bisa merotasi pemainnya agar tidak kelelahan dan juga cedera Bung Yudis. Mengingat pertandingan cukup ketat, fisik dan pandai-pandai pelatih sih buat melakukan rotasi pemain ya Bung. Karena kasihan tersendiri Bung Yudis, karena ini mereka sendiri baru usia 16 tahun, di bawah 16 tahun harus dipaksa dengan mengikuti turnamen yang singkat dengan waktu pemulihan yang singkat. Tentunya kepintaran Bima Sakti sendiri mengatur bagaimana pemain tersebut bisa pulih ataupun mengatasi cara recovery-nya tersebut. Bung Mai, untuk skor besok nih, prediksinya seperti apa nih? Prediksi sendiri mungkin timnas Indonesia bakal kembali dengan main ngotot ya, apalagi main di kandang di Maguwo Harjo. Tentunya supporter sendiri bakal memberikan dukungan karena kita ketahui antusiasnya cukup besar. Main di Jogja, supporter pasti bakal memberikan pengaruh besar Bung Yudis bagi timnas U16 Piala Bima Sakti ini. Tentunya Bima Sakti bakal lebih sudah belajar ya pertemuan di pertandingan terakhir melawan Vietnam, pastinya bakal mengeluarkan kemampuan terbaik di laga final besok Bung Yudis. Kalau prediksi sih mungkin menang lah, bisa 1-0. 1-0 ya. Kalau Anda gimana Bung Yudis? Ya, kalau melihat permainan progres timnas U16 dari fase penyisihan hingga kemarin bertemu Myanmar, tampil konsisten Bung. Tapi bagaimana caranya agar pemain timnas mampu untuk menerapkan ataupun melawan jika lawan memasang strategi parkir bis. Itu salah satu PR yang harus diselesaikan. Kalau itu sudah bisa diantisipasi, ditemukan formulanya, saya yakin timnas mampu menang 2-0 Bung. Menang ya di kandang ya. Artinya bisa mengulangi catatan juara seperti sebelumnya di era Pariusa ini ya. Sepertinya Bung. Kita harus optimis. Bung Mai, untuk pembahasan Key Corner kali ini terkait prediksi antara timnas U16 Indonesia melawan Vietnam U16 di Piala AFF U16 2022 ya Bung, kita akhiri dulu ya. Tentunya kita harus memberikan doa sebagai supporter
harus memberikan doa kepada timnas supaya bisa meraih hasil maksimal di partai final besok, Bung Idis. Oke, Tribuners dan para pemirsa setia Key Corner. Demikian tadi pembahasan kami berdua terkait prediksi antara timnas U16 melawan Vietnam U16. Saya Yudhistira Wane dan rekan saya. Saya Wahyu Septiana pamit undur diri. Salam olahraga, Bung. Yoi.